Salam, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya, Mbah Gun, di Pagi Menyapa. Marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita meluangkan waktu sebentar saja untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal 3 ayat 16 sampai 17. Kitab Amsal 3 ayat 16 sampai 17. Yang demikian firman Tuhan. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Ayat ini sering sekali kita pakai di dalam mengucapkan ulang tahun, baik kepada teman, kepada saudara, terlebih-lebih pada anak-anak kita. Karena ucapan ini adalah sebuah doa yang kita berikan kepada anak-anak kita atau orang yang pada saat itu ulang tahun. Untuk mengucapkan ulang tahun kepada mereka, yaitu suatu doa dan harapan agar orang yang sedang ulang tahun, yang sedang bertambah usia, ini dikaruniai panjang umur dan lanjut usia, damai sejahtera. Itu semua adalah dambaan setiap orang. Saya kira Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan sapaan Pagi Menyapa ini pun juga mendamba, mengharap dan memohon dikaruniai umur panjang, sehat, bisa berpelayanan, bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ketika kita dikaruniai umur panjang dengan badan yang sehat, itu tidak merepotkan orang lain, bahkan tidak menyusahkan diri sendiri. Terutama ketika kita mengucapkan ulang tahun pada anak-anak kita utamanya. Karena bagaimanapun juga orang tua pasti ingat kepada ulang tahun anaknya. Kalau anak tidak ingat sama ulang tahunnya orang tua, lumrah. Itu lumrah. Kalau anak tidak ingat sama ulang tahunnya orang tua, itu lumrah. Nek, kalau orang tua, apalagi ibu yang melahirkan, kok lupa? Waduh, repot ini. Repot. Nah, orang tua ketika mengingat ulang tahun anaknya mendoakan supaya itu tadi, ya, supaya panjang umur, dikaruniai kejayaan, jalannya penuh kebahagiaan. Apalagi ketika kita berdoa, kita punya anak-anak perempuan. Kita punya anak-anak perempuan sejak kecil, kita berdoa supaya anak-anak kita ini, bukan hanya perempuan, laki-laki pun juga ya, namun terkhusus untuk anak-anak kita yang perempuan. Sejak kecil kita berdoa, saya itu cucu saya juga tak doakan, semoga nanti kelak dikaruniai pendamping. Tidak kelepotan mendapatkan pendamping, tetapi pada saatnya mendapatkan pendamping, segera mendapatkan pendamping yang berkenan di hadirat Tuhan, yang ambil bagian juga di dalam pelayanan. Itu. Jadi seperti kita ini harus senantiasa berdoa seperti itu untuk anak-anak kita. Anak-anak kita bukan. Kita mengingatkan pada anak-anak kita, hei anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ketika nanti anak itu apabila kita dekat dengan anak kita kumpulkan, kita ucapkan ulang tahun, selamat panjang umur, kita bacakan kitab ini juga. Di dalam Amsal 3 ayat 1-4,
Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Inilah firman Tuhan yang begitu indah, yang senantiasa kita berikan dan doakan untuk anak-anak kita. Semoga anak-anak kita telah menjadi anak-anak yang bermanfaat, anak-anak yang diberkati Tuhan. Karena kita sadar bahwa di dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita terjebak dengan rutinitas. Sehingga kadang-kadang karena rutinitas itu kita lupa PA, lupa persekutuan doa, lupa ke gereja karena ada 3 waktu, ada pagi, siang, dan sore. Pagi masih males, nanti siang, siang, nanti sore, sore ada acara, nggak jadi. Karena apa? Karena kita tidak mengkhususkan, memfokuskan hidup kita juga untuk berpelayanan atau untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada kita, pergunakanlah waktumu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Oleh karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kau hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif. Orang yang mereka males, persekutuan doa, melupakan diri, ke gereja banyak alasan, apalagi kalau diminta untuk ambil bagian pelayanan menjadi majelis. Wah, itu hidro-hidro. Banyak alasan. Yang katanya begini, yang katanya begitu, apa ini, apa itu. Kita mengingat bahwa hidup kita ini seperti ini, sampai saat ini, semuanya itu karena berkat Tuhan. Karena karunia Tuhan. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya lah kita bersyukur, berserah kepada Tuhan, dan senantiasa menyerahkan hidup dan kehidupan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun kita berada dengan talenta yang kita miliki. Amin. Mari kita berdoa pada Tuhan, mohon agar kita dimampukan untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh berkat, Allah yang kami muliakan di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Engkaulah sumber kehidupan, sumber berkat, sumber keselamatan. Terima kasih Tuhan, karena berkat-Mu sampai hari ini kami boleh menikmati karunia kehidupan yang Tuhan limpahkan. Dengan segala permasalahan yang kami hadapi, tetapi Tuhan memberi kemampuan kepada kami hamba-Mu untuk menyelesaikan dan menghadapi semuanya itu dengan baik. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kepada kami hamba-Mu untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena hidup dan kehidupan ini ada di dalam karunia-Mu, dalam pimpinan-Mu, dalam berkat-Mu. Ajari kami hamba-Mu untuk mau berpelayanan, mau berbuat yang terbaik dimanapun kami berada untuk kemuliaan. Banyak dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, mohon ampunan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya.